Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya pada kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Pakistan meminta Indonesia berperan mendamaikan tensi panas dengan India. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini Duta Besar Pakistan yang ada di Indonesia buka suara ya. Jadi Indonesia ini digadang-gadang oleh Dubes Pakistan ya yang ada di Indonesia itu punya peran penting ya dalam mendamaikan kedua negara ini. Kalau menurut opini admin ya, karena Indonesia sahabat baik kedua negara ini. Indonesia itu sama India baik ya. Lo bayangin baru saja TNI kita dikirim di hari parade India. Ingat nggak beberapa bulan yang lalu? Nah, itu wujud sahabat baik. Sama Pakistan, Indonesia itu juga baik hubungannya. Ya, beberapa bulan lalu, 3 bulan yang lalu ya, Pak Prabowo juga bertemu Perdana Menteri Presiden karena itu Pakistan. Makanya menurut Duta Besar Pakistan yang ada di Indonesia, jadi Pakistan ini menilai Indonesia dapat berperan sebagai negosiator damai, ya kan? Kalau admin ya memandang iya. Di sisi lain mungkin power kita itu bukan dari segi militer ya, power kita malah dari segi kedekatan ya, kesahabatan. Satu itu, yang kedua di sisi apa Min? Di sisi ya non blok, karena kita sama India itu kan sama-sama non-blok. Jadi lebih didengar lah, kan nggak ada kepentingan kita sama dalam konflik ini kan nggak ada kepentingan. Beda yang minta damai misalkan Amerika, misalkan yang minta damai Rusia itu masih didengarkan sepihak. Tapi kalau kita kan nggak ada kepentingan di sana. Mau apa ya coba gitu? Kita juga nggak ada kepentingan menguntungkan kita kan nggak ada. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kuasa usaha Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, Roshan Lal, menilai bahwa Indonesia dapat berperan sebagai negosiator untuk menemukan solusi damai ya, atas konflik negaranya dengan India. Nah, selama ini kan Indonesia masih mengutuk ya atau memperingatkan tuh lewat Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Prabowo bisa lah telepon mungkin ya, atau mungkin udah telepon gitu. Ya udah ada solusi lah gitu. Dalam aran pers di Jakarta Kamis ya, Roshan berpendapat bahwa Indonesia dapat berperan sebagai negosiator karena memiliki hubungan yang baik dengan India dan Pakistan. Benar memang kedua negara ini, ente jangan bully India terus dong, nggak boleh. India itu teman kita ya, udah lama teman kita ya. Meskipun begitu, lanjut Roshan, upaya menemukan solusi damai tetap bergantung pada bagaimana kepemimpinan Indonesia dalam melaksanakan perannya. Nah, Roshan berkata, jadi sebagai negara persaudaraan atau negara sahabat bagi India dan Pakistan, jelas Indonesia dapat memainkan peran sebagai pemimpin yang tepat. Dan dia pun menegaskan bahwa segala upaya untuk mencapai perdamaian antara India dan Pakistan disambut dengan baik karena Pakistan selalu menjadi pendukung perdamaian. Nah, seperti itu. Sebelumnya, India telah melakukan serangan rudal pada hari Selasa malam kemarin ke wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan. Dan Pak Prabowo pun juga diminta turun gunung. Gunung mana Min? Gunung Lawu? Bukan, ya maksudnya peribahasanya ya. Jadi Pak Prabowo ini diminta turun gunung mendamaikan India Pakistan. Karena apa? Menurut para pengamat mampu gitu loh. Indonesia ini disebut dapat memiliki peran dalam konflik antara kedua negara tetangga India dan Pakistan. Jelas Indonesia adalah negara sahabat, negara yang bersahabat. Kita, Pakistan dan Indonesia punya hubungan bersejarah ya. Indonesia juga telah menjaga hubungan baik dengan semua negara ya. Negara yang bertanggung jawab dan bersaudara. Indonesia jelas dapat memainkan perannya. Usut punya usut, Kementerian Luar Negeri Indonesia sebelumnya menyebut pemerintah Indonesia masih mengamati perkembangan situasi antara Indonesia dan Pakistan, namun belum ada keterangan lanjut mengenai peran Indonesia dalam konflik tersebut. Indonesia mendorong kedua belah pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan krisis. Demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dan usut punya usut,
jika perangnya terus-terusan kan kasihan rakyat sipil juga, friend. Seperti itu. Nah, dan usut punya usut yang membuat Indonesia harus berperan karena warga negara Indonesia itu ada yang di lokasi tersebut, friend. Baik di Pakistan juga ada WNI, baik di Kashmir juga ada WNI gitu loh. Jadi kan kalau diam aja kan kasihan orang Indonesia yang di sana, nanti duar kena paket seperti itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia itu menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi dan KBRI Islamabad juga telah berkomunikasi dengan WNI yang berada di wilayah terdampak di India, Pakistan ya. Dan mereka semua dalam keadaan aman untuk sampai saat ini sudah disampaikan ya. Dan KBRI di Islamabad mencatat terdapat 74 warga negara Indonesia di wilayah yang diserang. Sedangkan KBRI New Delhi mencatat sebanyak 11 WNI tinggal di Kashmir. 2 diantaranya adalah anak-anak ya. Dan pihak pemerintah Indonesia menghimbau bagi rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan kedua negara untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Karena ya ini sebenarnya udah surut sih secara tensi, mudah-mudahan terus berlanjut dan bisa berdialog lebih jauh seperti itu, Pak. Dan meminta menjauhi tempat yang menjadi sasaran konflik dan menghindar bepergian keluar rumah apabila tidak mendesak. Seperti itu. Dan bukan hanya dari Indonesia saja, friend. Jadi dunia juga mendesak ya. Pakistan ini dan India segera berdamai. Baik, banyak negara yang memberikan tekanan ya untuk segera damai. Ada Amerika Serikat juga, kemudian Prancis yang secara resmi ya, kemudian pemerintah Iran juga memberikan statement, ada PBB juga memberikan warning untuk segera berdamai, kemudian Jepang ya. Bahkan sekutu terdekat Pakistan pun juga memberikan tekanan untuk berdamai seperti China ya. Bahkan China ini lewat juru bicara Kementerian Luar Negerinya menyatakan penyesalan dan keprihatinan atas operasi militer yang dilakukan oleh India. Dan China mendesak kedua belah pihak untuk bertindak demi kepentingan yang lebih besar, yaitu perdamaian dan stabilitas, tetap tenang dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Kemudian selain China, Rusia juga, friend. Rusia juga menyatakan lewat juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Rusia juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya konfrontasi militer antara India Pakistan ya. Pihak Rusia menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menahan diri demi mencegah memburuknya situasi di wilayah itu. Kemudian ada Prancis juga ya. Jadi banyak ya, Uni Emirat Arab lewat wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab juga memberikan statement untuk menahan diri. Kemudian Israel, pemerintah Israel ya, lewat Duta Besar Israel untuk India juga menyatakan dukungan hak India untuk membela diri namun segera berdamai. Kemudian ada Mesir juga sama, lewat Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan segera berdamai. Kemudian Turki, friend. Dan ada lagi Qatar dan Indonesia di dalamnya seperti itu. Nah, friend, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Duta Besar Indonesia, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia ini menyebutkan menilai jadi Indonesia ini dapat berperan penting sebagai negosiator damai, friend. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah kita bisa menunjukkan kesikap kenon-blokan kita di depan dunia ya? Kita ditunggu Pakistan, kira-kira bagaimana menurut kalian? Terkait berita ini silahkan baku hantam di kolom komentar. Jadi ya Indonesia sekali lagi gitu kan dinilai dapat berperan penting gitu kan untuk mengurangkan tensi panas gitu ya antara Pakistan dan juga India ya, selain dengan kedekatan gitu ya Indonesia dengan Pakistan, Indonesia dengan India, dan Indonesia juga kan negara non-blok ya yang selalu mengusulkan perdamaian gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan segera inilah gitu kan, segera berkurangan lah gitu tensi panas ya antara Pakistan dan juga India gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.